Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 44. Suasana tenang di rumah Pak Ibrahim malam itu tiba-tiba berubah gaduh ketika mobil yang dikendarai oleh Pak Lumban, Kepala Desa Sukajadi, berhenti tepat di depan pintu rumah Pak Ibrahim. Ia ke rumah Pak Ibrahim setelah menemukan Riko bersama Tono, Joni, Utet, dan Teja habis dihajar oleh Parlan. Dan Utet, Teja, Tono, dan Joni sudah diantar oleh Pak Lumban ke rumah mereka masing-masing. Sekarang tibalah Pak Lumban di rumah Pak Ibrahim untuk mengantarkan Riko yang merupakan putra sematawayang dari Pak Ibrahim. Tampak Pak Ibrahim dan istrinya tergopoh-gopoh membuka pintu mobil dan mereka tampak kaget sekali ketika melihat putra mereka sedang terbaring di atas kursi mobil. Pak Ibrahim mengangkat tangan anaknya, tapi Riko menjerit ketika Pak Ibrahim menyentuh kaki kanan putranya. "Jangan dipegang, Pak, sakit." "Wah, patah." "Entahlah, Pak, pelan-pelan." Nampak mereka sibuk sekali memopong Riko hingga keluar dari mobil dan menuju ke dalam rumah. Sementara tetangga-tetangga mulai berdatangan karena mereka penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Di dalam rumah, istri Pak Ibrahim sibuk bertanya kepada Riko, tetapi Riko hanya membisu, tidak mau berkata apa-apa kecuali Parlanlah yang telah menghajar mereka. Tak lama, entah siapa yang memanggil, datanglah Pak Dullah, tukang urut khusus tulang, untuk mengobati dan memeriksa kaki Riko. Setelah Pak Dullah bekerja, terdengarlah jeritan-jeritan Riko. Suasana sangat menyedihkan, dan ada pula di antara para tamu-tamu yang datang ke rumah Pak Ibrahim tertawa-tawa mendengar jeritan Riko. Setelah duduk di ruang tamu Pak Ibrahim dan Pak Lumban, Pak Ibrahim nampak membuka pembicaraan. "Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Lumban?" "Aku pun tak tahu, Pak. Aku tadi sudah melihat Riko dan kawan-kawannya terkapar, sementara Parlan sudah duduk di atas motornya. Anak itu memang keterlaluan. Aku udah sangat bosan, sangat marah sekali melihat kelakuan anak ini." Pak Lumban cuma senyum-senyum kecil. "Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan?" "Ya, sebaiknya kita pergunakan kesempatan ini untuk mengusir anak itu dari kampung ini agar dia tidak berani lagi masuk ke kampung kita." Pak Lumban membuka pembicaraan pula setelah tadinya diam saja. "Bagaimana dengan kawan-kawan Riko yang lainnya? Tono, Joni, Utet, dan Teja?" Pak Ibrahim belum puas, maka ia melanjutkan pertanyaannya. "Ya, tak jauh beda. Cuma mereka tidak dicopot pakaiannya, sementara Riko sudah bugil, kecuali 2 buah kaos kaki yang masih menempel di kaki. Sedangkan sepatunya aku tak tahu entah di mana karena sudah gelap, maka aku tinggalkan saja. Bagaimana menurut Pak Lumban jalan keluarnya ini?" "Ya, itu tadi. Sebaiknya kita manfaatkan persoalan ini untuk mengusir Parlan dari kampung ini." Demikianlah mereka berdiskusi. Tanpa banyak pikir lagi, akhirnya Pak Ibrahim dan Pak Lumban
keluar meninggalkan desa Sukajadi dengan mobil Pak Lumban. Tujuan mereka adalah Simpang Telaga. Mereka sangat marah, sangat benci kepada Parlan. Seolah-olah seandainya Parlan ada di situ, tentulah Parlan sudah habis dikunyah-kunyah mereka. Tak lama mereka menunggangi mobil Pak Lumban, sampailah mereka di depan rumah Parlan. Mobil diparkirkan di tepi jalan, nampak kedua pendekar tua itu berlompatan dari mobil menuju ke rumah Parlan. Rumah Parlan yang saat itu pintunya belum ditutup karena malam belum begitu larut. Keluar menemui kedua orang tua yang baru datang itu sambil senyum-senyum. Seperti biasanya Parlan tidak pernah bicara kasar ataupun bicara yang menyakiti hati orang lain sebelum ia tahu duduk persoalannya. Wah, silakan masuk Pak Ibrahim, Pak Kades. Ternyata sampai juga bapak-bapak ke sini. Banyak bicara kau Lan. Sekarang kau masih bisa tersenyum-senyum. Tidak kau pikirkan bagaimana nasib anakku. Lah, saya Pak hanya membantu bapak memberikan pelajaran kepada Riko agar dia tidak terus-menerus memusuhi saya Pak. Kau hanya memikirkan nasibmu saja, tidak kau pikirkan bagaimana Riko dan kawan-kawannya. Ya, itu kan risiko mereka, Pak. Saya pun punya kewajiban untuk membela diri. Loh, sudah jelas kau yang memukul mereka, kau bilang bela diri. Duduk dulu, Pak, kita bicara yang tenang. Jangan basa-basi kau lagi, jangan manis-manis mulutmu. Atau mau ku selesaikan urusan ini dengan polisi? Tampak Pak Ibrahim temperamennya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara Pak Lumban hanya dia membisu dengan wajah sangat dingin sekali. Maksud Pak Ibrahim? Parlan bertanya dengan tenang. Kau tanya maksud apa lagi? Sudah jelas kau menganiaya Riko dan kawan-kawannya. Kau tanya lagi maksudku? Pak, saya cuma membela diri karena saya disamun oleh mereka. Saya ditunggu di jalan. Saya dikeroyok 5 orang. Wajar kan saya bela diri. Tapi kok mereka yang babak belur? Itu karena mereka goblok semua. Tidak tahu siapa yang dia lawan. Loh, hebat sekali kau. Pak Lumban tampak marah. Baru kali itu ia bicara, namun nadanya langsung tinggi. Bapak-bapak, sebenarnya saya ini sudah bosan, Pak. Sudah beberapa kali saya dihina, difitnah. Bahkan kalau saya pikir-pikir, mereka itulah yang sangat keterlaluan. Karena itulah saya mempergunakan kesempatan ketika mereka menyamun saya menghajar mereka. Harapan saya agar orang-orang itu kapok, tidak lagi memusuhi saya, Pak. Saya sudah tinggalkan Sukajadi, tinggal di Simpang Telaga ini. Tapi mereka terus saja memusuhi, Pak, mencari persoalan. Seolah-olah saya punya persoalan, punya kesalahan, punya dosa yang sangat besar kepada mereka. Sampai-sampai saya sudah jawab pun masih disamun, Pak. Lah, kau pikir dirimu sendirilah. Tampak Pak Lumban masih panas. Maksud Pak Lumban bagaimana? Parlan nampak tenang. Selama ini saya tidak pernah ikut campur urusan Pak Lumban, tidak pernah ikut campur urusan Pak Ibrahim, tidak pernah mengganggu Riko, tidak pernah berurusan dengan kawan-kawannya. Tapi mereka selalu mengganggu saya, Pak. Seharusnya itu menjadi bahan pertimbangan bapak-bapak. Kurang ajar kau Lan, pandai bicara kau.
Kalau Bapak terus-terusan menyalahkan saya, oke. Apa mau Bapak sekarang? Palan tampak menantang membuat Pak Luman dan Pak Ibrahim terkejut. Coba katakan, apa mau Pak Ibrahim dan Pak Luman sekarang? Kalau Pak Luman mau secara jantan, oke. Demikian juga dengan Bapak. Dia menunjuk langsung ke muka Pak Ibrahim dengan lancang. Bapak mau jantan? Oke, saya layani. Tanggung-tanggung basah, Pak. Kurang ajar kau, Lan. Mentang-mentang kami ini orang tua. Baiklah, akan kami selesaikan saja secara hukum. Baik, kalau secara hukum. Kesempatan saya, Pak. Saya juga sudah menemukan surat tanah 40 hektar milik orang tua saya, atas nama orang tua saya, sertifikat. Dan milik yang Bapak pegang sekarang ini hanyalah surat palsu. Saya sudah tahu ini Pak, tapi saya masih menghargai Bapak-Bapak. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan persoalan ini, karena saya menghargai Bapak-Bapak sebagai orang tua. Lagi pula bagi saya harta itu tak ada artinya Pak. Tapi kalau sekarang cara kalian begini, oke. Tampak pucatlah wajah Pak Luman dan Pak Ibrahim. Jangan alihkan pembicaraan, Lan. Saya tidak mengalihkan pembicaraan, Pak. Sekaligus kita menyelesaikan persoalan Riko, kita selesaikan pula warisan ayah saya yang kalian ambil secara diam-diam. Yang kalian ambil secara memalsukan suratnya. Saya sudah menemukan 20 sertifikat atas nama mendiang ayah saya. Dan saya tahu SKGR di tangan kalian itu palsu. Bersambung.